Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa Prodi PAUD STM Betul Huda Pamanukan Subang? Oke, dalam pertemuan ini kita akan membahas yaitu media pembelajaran Al-Quran berbasis digital. Pada pertemuan ini sengaja Bapak membuat yaitu bahan pembelajaran yang sebagai nanti bahan untuk dikaji kemudian dan dipelajari. Capaian lulusannya diharapkan dalam mata kuliah ini masih dapat menggunakan media berbasis digital atau pembelajaran Al-Quran berbasis virtual, video visual, dan lain sebagainya. Untuk apa? Yaitu supaya pembelajaran itu tidak monoton dan kreatif, supaya juga lebih mudah, dikarenakan kebanyakan untuk pembelajaran pada media ini atau pembelajaran Al-Quran itu kadang-kala menonton cuma mengandalkan buku, kemudian whiteboard dan lain sebagainya. Emang tidak ada salahnya, bagus. Namun kita perlu menggunakan cara yang baru atau metode yang baru supaya pembelajaran itu lebih efektif dan lebih kreatif. Ya. Kemudian untuk capaian atau kuliah ini, mahasiswa mampu merancang media pembelajaran seperti apa? Buat video atau membuat visual, ya, atau membuat apapun yang mudah dari media pembelajaran nanti di kelas yang akan diberikan kepada anak usia dini, terutama pembelajaran dalam Al-Quran. Kemudian pentingnya teknologi dalam pembelajaran Al-Quran. Teknologi ini sangat penting. Kenapa teknologi ini sangat penting? Terkadang kita atau pembelajaran itu fokus kepada satu tempat. Ketika pembelajaran itu satu kelas atau satu tempat, anak itu masih kebingungan atau dalam arti adanya kejenuhan, monoton dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, maka media teknologi ini membantu pembelajaran supaya lebih bagus, supaya lebih baik, seperti itu. Di sini Bapak menuliskan ada fleksibilitas. Teknologi memudahkan akses terhadap materi pembelajaran Al-Quran kapan saja. Kenapa demikian? Karena sekarang kan banyak yang mempunyai iPhone seperti itu ya, mempunyai iPhone, kemudian bahkan ada yang punya laptop seperti itu. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran, contoh membuat video, diupload di YouTube seperti itu ya, itu kan bisa hampir setiap waktu, karena pembelajaran di kelas cuma beberapa jam seperti itu. Itu pun kalau misalkan untuk PAUD ini tidak secara fokus untuk pembelajaran, karena emang sasarannya bermain sambil belajar seperti itu. Maka media pembelajaran itu sangat penting seperti itu. Yang kedua yaitu interaktif. Pengalaman belajar yang interaktif, yang menarik dengan itu seperti audio, kemudian video, kuis dan lain sebagainya. Itu sangat membantu dalam sistem pembelajaran. Maka peran dari media pembelajaran digital ini, apalagi pembelajaran Al-Quran seperti itu ya. Al-Quran maka kadang-kadang anak itu susah untuk masuknya. Kadang-kadang cepat jenuhnya. Apalagi untuk PAUD seperti itu ya. Yang ketiga, personalism. Memungkinkan pembelajaran yang sesuai atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Kita menyampaikan materi, kadangkala cuma beberapa jam, beberapa menit, itu pun paham atau tidaknya seperti itu ya. Kadang-kadang anak-anak ya agak susah untuk memahami materi dan tidak fokus gitu ya. Seperti karena emang
motorik sensorik dari anak usia dini itu kan belum sempurna sepenuhnya. Maka dari adanya teknologi dalam pembelajaran Al-Quran, maka itu sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu tantangan pembelajaran Al-Quran tradisional. Karena kita targetnya pendidikan anak usia dini, maka peran waktu itu sangat penting, menjadi terobosan baru dalam suatu pembelajaran, supaya kita pembelajaran tidak kaku dan tidak ada keterbatasan dalam waktu dan tempat. Dalam arti kita bisa melihat ketika lupa, kita bisa melihat juga atau bisa mengulang-ulang pembelajaran Al-Quran seperti huruf hijaiyah, makhrajul huruf, bagaimana cara melafalkan dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran ini lebih efektif. Kemudian kurangnya interaktivitas, metode yang monoton, metode yang kaku, maka akan menyebabkan capaian keberhasilan dalam pembelajaran itu sangat kurang. Maka dari media tersebut, ketika ada media sedikit demi sedikit, ini akan lebih mudah seperti itu. Ini akan lebih gampang dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, akses keterbatasan, ya. Dengan kita mempelajari pembelajaran tradisional, bukan disalahkan sebenarnya, bukan disalahkan. Kita belajar pakai buku karena memang harus ada panduan seperti itu, ya. Kemudian belajar dengan whiteboard juga emang diharuskan, gitu ya. Tapi yang pembelajaran yang mempunyai keterbatasan waktu, pembelajaran yang monoton, itu kurangnya ada keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Dan inilah pentingnya media pembelajaran seperti itu, ya. Konsep media pembelajaran Al-Quran digital. Di sini ada beberapa, gitu ya. Ada multimedia seperti video, kemudian audio, animasi, dan lain sebagainya, gitu ya. Dalam pembelajaran dan konsep pembelajaran Al-Quran ini lebih menarik ketika anak-anak diberikan gambar, diberikan suatu video, diberikan suatu lafalan seperti itu, apalagi ada isinya soundnya, kemudian maka pembelajaran itu lebih efektif dan lebih interaktif seperti itu. Kemudian yang kedua, personalization, ya. Personalization yaitu menyesuaikan konten dan kecepatan pembelajaran. Video, gitu ya, kita bisa diulang-ulang, gitu ya. Ini kira-kira mana nih seperti ini. Ini kira-kira anak ini udah bisa belum nih. Maka di dalam media pembelajaran ini sangat luar biasa, sangat bagus, ya. Kemudian interaktif. Nah, ketika menggunakan media pembelajaran, maka pembelajaran ini lebih bisa interaktif. Oke, Bapak punya suatu media, nanti kita bisa share, ya. Kita share bareng seperti itu untuk media-medianya. Di sini ada aplikasi yang sangat menarik, Bapak. Ini adalah Macromedia Flash Player 7, ya. Kita coba diklik. Contohnya yaitu bentuk huruf hijaiyah, ya. Nanti dipersilakan dicoba, ya. Di sini ada huruf alif. Nah, ini kan bisa bicara sendiri, ya, bisa ngomong sendiri, gitu ya. Jadi untuk pembelajaran anak-anak ini bagus sekali, gitu ya. Karena emang lebih proaktif, lebih bagus. Kemudian untuk perkataan ba, gitu ya. Nah, ini salah satu aplikasi multimedia yang luar biasa. Jadi digital menyuguhkan kita untuk mempermudah dalam pembelajaran. Maka dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran berbasis digital ini, mahasiswa mampu yang pertama membuat suatu video digital
atau video pembelajaran supaya kita bisa memberikan wawasan atau pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif tentang anak usia dini. Yang kedua, nanti didiskusikan sama temennya, kemudian dipersilakan apa pendapatnya, kemudian dibuat suatu model pembelajaran seperti itu. Oke, mungkin demikian. Pelajaran Al-Quran merupakan pembelajaran yang sifatnya wajib atau penting. Namun terkadang metode yang kurang tepat, metode yang kurang bagus, metode yang monoton itu mengakibatkan tercapaian pembelajaran tidak berhasil, terutama untuk pendidikan anak usia dini. Maka dari itu pembelajaran Al-Quran berbasis digital ini sangat penting. Kenapa? Dikarenakan supaya dalam proses ajar mengajar ini lebih bagus dan lebih proaktif dan lebih tersampaikan juga materi dan kemampuan untuk mendidik anak supaya lebih bagus. Terima kasih. Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.